China, I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Halo, ayo masuk. Selamat datang di apartemen mungil saya. Kita tutup dulu ya, dingin. Selamat datang lagi di channel Mahmud di New York. Banyak banget request tentang tour apartemen. Tapi saya sempat bingung gitu, apa yang mau ditouring, karena memang kecil banget gitu apartemennya, kayak mungkin 3 menit udah selesai semua. Tapi ya udah, kita lakuin aja hari ini. Kita akan lihat-lihat apartemen mungil saya di New York. Iya. Jadi, sebelum kita mulai turnya, saya mau cerita tentang apartemen ini sedikit. Apartemen ini itu one bedroom apartemen, cuma 1 kamar. Luasnya sekitar 50 meter persegi. Terus harganya itu sebulannya sekitar 25 juta. Belum heater, belum listrik, belum apa satu lagi? Belum gas. Ya, kalau di total ditambahin aja 2,5 juta sampai 3,5 juta per bulannya. Jadi totalnya itu untuk housing saya pribadi itu sekitar 27,5 juta sampai 28,5 juta. Itu range listrik yang tadi saya bilang 2,5 juta sampai 3,5 juta itu benar-benar tergantung musim. Jadi kalau di New York itu kan ya seperti yang kalian tahu 4 musim. Dan kalau musim panas, kita harus pakai AC. Kalau musim dingin, kita pakai heater. Nah, disitulah yang bikin beda harga utilitiesnya. Jadi sebenarnya paling hemat itu kalau musim gugur sama musim spring. Musim semi, karena udaranya masih sejuk, kita belum perlu AC dan udah nggak pakai heater. Dan menurut pengalaman saya, kalau kita bandingin AC dan heater, itu mahalan heater. Karena ketika summer hitungannya, itu suara anak saya lagi, saya kasih nonton biar kita bisa bikin video. Itu anak saya. Hai honey, say hi. Oke, that's tadi anak saya lagi nonton. Kita lanjut aja. Tadi kita sampai mana? Tentang utilities. Ya, jadi utilities ya begitu di New York. Terus apa lagi ya? Lokasi saya ini di Queens Elmhurst. Kita bisa bilang pinggiran kota lah, karena kotanya kan Manhattan kan. Nah, tapi kalau kita mau ke Manhattan dari rumah saya itu sekitar 20 menit aja sih. Terus kalau misalnya saya biasanya naik kereta ya sekitar 3 stasiun kita sampai ke Manhattan. Jadi dia nggak terlalu pinggir-pinggir banget. Ini apartemen kedua saya. Yang pertama saya pernah tinggal di Manhattan, jadi saya bisa ngelihat perbedaannya lah. Kalau misalnya di Manhattan, kalau kamu keluar gitu kan, itu langsung banyak banget apartemen semua gitu, kayak tinggi-tinggi semua. Nah, kalau di Queens, di Elmhurst, banyak juga yang sekeliling kita tuh kayak rumah-rumah. Kalau di sini sebutannya bukan rumah, tapi multi family house, karena kemungkinan satu rumah itu ada beberapa keluarga yang tinggal di situ. Misalnya, kalau kamu nonton video tentang housing saya, itu misalnya ada 3 lantai rumah, itu biasanya ditinggali oleh 3 keluarga. Jadi per keluarga menyewa 1 lantai rumah gitu. Nah, kalau saya sendiri, di sekeliling saya ini kebanyakan ada yang rumah sendiri, ada juga yang multifamily house, tapi saya satu-satunya apartemen di sini. Nah, tapi apartemennya juga beda gitu kan. Kalau yang tadi saya bilang ketika saya di apartemen di Manhattan, itu perbedaan yang paling jelas itu ini. Pemanas. Jadi di New York itu rata-rata pemanas itu centralized. Kayak waktu di Manhattan, saya nggak bisa ngontrol pemanasnya kapan nyalanya, kapan matinya. Malah anehnya, ini pengalaman pribadi, siang-siang itu panas banget karena mungkin orang yang nyalahin pemanasnya gitu, generatornya,
itu misalnya baru jam 9 dia datang nyalain, otomatis jadi panas deh tuh. Kalau lagi musim dingin siang-siang tuh panas. Kalau malam karena dia nggak berani nyalain terus, jadi dimatiin dong. Aduh, itu kita kedinginan. Jadi kita pakai heater yang mini heater gitu. Jadi kita beli listrik mini heater karena memang pemanasnya nggak nyala kalau malam. Aduh, itu pengalaman yang kalau ingat-ingat waktu itu tuh kayak dingin gitu. Nah, kalau di sini ini memang agak beda sih apartemennya, nggak kayak yang lainnya gitu. Karena kita punya heater sendiri. Ini kita yang bisa, kita mau nyalain, kita mau atur. Pokoknya ini heater kita yang kontrol. Otomatis kita yang bayar. Jadi rata-rata kalau apartemen lain itu yang heaternya centralized, heater udah termasuk sama biaya apartemen, jadi kita nggak bayar lagi. Nah, disinilah beda. Kita punya kontrol, kita bayar sendiri. Gitu. Itu tentang heater. Kita lanjut. Ini dapur. Ini dapur, kalau misalnya kamu masuk, kamu langsung ngeliat dapur. Di New York itu biasanya mereka semi-furnish. Semi-furnishnya itu biasanya dapur udah lengkap lah. Paling nggak ada kitchen set, ada kompor, gas, terus sama kulkas. Dan saya seneng banget di apartemen ini karena kulkasnya besar. Jadi nggak selalu kayak gini ya, di setiap apartemen beda. Ada yang kecil, ada yang lama, gitu-gitu. Pokoknya beda-beda. Nah, alhamdulillah saya dapat apartemen yang kulkasnya maksimal banget deh. Jadi ini tuh ngebantu banget kemarin ketika kita stay home order. Saya kan sebulan kan nggak keluar. Bener-bener cuma belanja sebulan sekali waktu lagi parah-parahnya pandemik di New York City. Sekitar April sama Mei. Ini tuh masuk sebulan saya nggak perlu keluar. Dengan ngakal-ngakalin bahan makanan itu bener-bener masuk semuanya. Dan bukan cuma itu, saya seneng banget di sini juga ada si ice maker. Karena saya pecinta es, pecinta dingin, pecinta minuman manis. Jadi ice maker ini ngebantu banget, nggak perlu ribet-ribet bikin es pakai cetakan. Ya udah tinggal kita ini aja. Tinggal kita pencet, ini udah otomatis. Tuh, langsung tersambung ke saluran air gitu. Saya kurang ngerti sih. Yang saya tahu pokoknya es tinggal keluar. Esnya itu bisa langsung serut. Bisa langsung crush, sebutannya crush. Kalau crush bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya hancur. Bisa juga yang ukurannya kayak gede-gede gini. Pokoknya ada beberapa macam settingan lah. Pokoknya saya seneng lah sama ini. Alhamdulillah, emang rezeki anak baik kan. Kita nggak usah minum dulu deh, saya cuma mau ngasih tahu. Dan saat ini semua bumbu-bumbu saya, pokoknya banyak lah ya. Nggak usah kita buka-buka. Saya pernah bikin video tentang bongkar dapur. Kamu tonton videonya kalau kamu penasaran. Itu video lama banget. Kayaknya video kedua saya bikin kayak 6 bulan yang lalu. Ditonton ya. Terus apalagi? Ya dapur kayak gini ya. Saya banyak banget ngabisin waktu saya di dapur. Oh ya, cuci piring. Biasanya banyak juga di apartemen-apartemen di New York itu udah punya mesin cuci piring. Waktu saya di Manhattan juga. Dan di sini enggak. Jadi saya harus manual nyuci piring sendiri. Tapi ya udahlah ya. Berat sih, saya paling gak suka nyuci piring. Tapi anyway, waktu di Manhattan tuh bahagia banget. Kayak tinggal dimasukin, udah kayak mesin cuci aja, kayak masukin piring ya udah langsung bersih. Itu nikmat banget sih. Kemarin sempat kepikiran kayak karena capek banget, apa beli mesin cuci piring yang compact, tapi ternyata gede juga. Ya udahlah ya, apartemen kita kecil. Ya udah gitu, ini dapurnya. Kita lanjut. Ini microwave kita bawa sendiri, nggak dari sini. Bahkan kita bawa dari pindahan di Manhattan. Masih awet, alhamdulillah. Terus apalagi? Ulekan, pastinya kan. Ulekan ini saya bawa dari Indonesia loh, jangan salah. Tapi bukan cuma satu, saya punya 2 ulekan. Ini yang besar, ini yang kecil. Jadi kalau misalnya saya cuma mau ulek-ulek kecil ya saya pakai yang kecil, dan ini yang besar. Kalau yang kecil ini saya turunan dari temen saya di New York. Dia ngasih saya. Halo Stephanie, terima kasih ulekannya. Dan kalau yang besar ini saya bawa dari Indonesia. Lumayan kan, 1 koper.
berarti diulekan. Anyway, namanya juga ibu-ibu ya. Ini ulekan. Terus measurement buat bikin-bikin kue. Apalagi? Oh, ini dia. Ini yang penting banget kalau di New York musim dingin, pemanas elektrik. Karena kalau yang ini saya pilihnya ini bisa ngangetin, bisa kita atur suhunya. Oke sih. Yang sebelumnya saya beli yang biasa banget karena saya pikir apa bedanya gitu kan. Beli online. Tapi ini saya beli di Target. Jadi saya bisa milih, ternyata ini bisa atur suhu. Jadi kalau misalnya teh sama kopi itu ternyata suhunya beda yang diperluin. Terus bisa kita angetin terus. Jadi kalau musim dingin kan kita pengen minum anget, itu bisa pakai ini. Jadi saya seneng. Anyway. Oh ya, ini kalau misalnya di New York, sama kayak di apartemen lainnya, itu selalu ada exhaust. Ini exhaust apa ya namanya? Ya pokoknya intinya kalau misalnya kita masak karena nggak ada ventilasi kan di sini, ya udah. Jadi kita, come here ini. Ini sayang. Lanjut lagi. Jadi ya kalau masak harus nyalain ini. Kalau enggak langsung nyala itu sih smoke detector. Jadi benar-benar harus hati-hati banget karena itu sensitif banget. Jadi harus terus nyalain ini. Kalau enggak bunyi kencang banget, tetangga-tetangga pasti ngedenger. Apalagi ya dapur ya kayak gitu aja. Oh, pastinya rice cooker buat di household Asian atau Indonesia terutama itu ya harus wajib. Saya beli yang kecil aja, waktu itu saya punya yang gede juga, tapi karena di rumah kita cuma bertiga ya saya tetap pakai selalu yang kecil. Dan yang terakhir mungkin ada di dapur saya itu Google Home Mini. Dia ya nemenin saya dengerin lagu, kadang-kadang mungkin podcast dari Spotify. Ini dia. Oke, Google, play music. Play by David Banner. Sure. Playing on Spotify. Ya udah kayak gitulah. Oke, Google, stop. Kita cek doang kan. Jangan didengerin lagunya. Kalau enggak nanti saya di-blok lagi. Oke, terus terakhir saya mau tunjukin ini. Kulkas saya. Tempelan di kulkas saya ini. Satu ini M-nya kurang, Mahmud, ini jadi Mahud. Mahmud deh. Anyway. Jadi tempelan di kulkas orang biasanya kan ada magnet-magnet dari mana-mana gitu tempat jalan-jalan. Ya kalau saya ya cuma begini. Ini jadwal sekolah anak saya, ini foto kita bertiga yang anak saya juga punya di sekolah. Sama ini dari Bob Books, karena saya lagi ngajarin anak saya baca. Jadi ini tips-tips untuk gimana cara ngajarin anak baca. Ya saya tempel di sini. Ya beginilah kulkas ibu-ibu. Oke, dapur kita selesai. Kita lanjut di ruang selanjutnya. Saya nggak perlu maju karena udah langsung kelihatan. Ini ruang sebenarnya berubah ketika stay home. Kenapa? Karena sebenarnya di sini harusnya ada meja makan. Di sini biasanya meja makan. Terus TV nggak di sini, TV biasanya di sana. Aduh, pokoknya kita rubah. Kenapa? Karena ketika stay home, suami saya juga di rumah, yang mana dia membutuhkan meja kerja. Saya nggak mau nambah furniture, karena prinsip saya itu di rumah itu furniture seminimal mungkin agar aktivitas anak itu bisa maksimal. Jadi contohnya, ini kan kamu bisa lihat lowong kan? Nggak ada meja, nggak ada sofa gitu. Jadi pokoknya semua yang ada di sini itu bener-bener buat saya pribadi itu fungsional banget. Kosong begini anak saya bisa main skuter di dalam. Ketika stay home kemarin kita bisa main bola di sini gitu. Bisa main apa sih kayak petak-petak loncat-loncat gitu di sini. Jadi bener-bener saya maunya sekosong mungkin. Makanya kalau kamu ngelihat furniture-nya kok rada aneh gitu kan, sofanya nggak ada gitu, meja makannya nggak ada. Tapi meja makan kita harusnya ada, cuma dipakai untuk meja kerja. Jadi kalau kita makan ya di sini, kalau kita nonton ya di sini, kalau kita mau main ya di sini, belajar ya di sini, ya gitulah. Ini jadinya tempat serbaguna, karpet serbaguna. Ya udah kita jadi di bawah aja.
gitu. TV kita taruh sini, jadi biasanya tuh kalau misalnya di New York itu selalu jendelanya tuh kayak menjorok keluar gitu kan. Ini menjorok keluar apa dia malah ke dalam? Kayaknya ke dalam. Tapi dia selalu ada space di jendela. Ini selalu saya manfaatin banget sebagai ekstra meja daripada saya harus tambah meja lagi gitu. Yang di sini saya pakai buat TV, nanti kita ke kamar semuanya buku sama dokumen-dokumen saya taruh situ. Jadi ya nggak saya hias, nggak saya kosongin, saya malah manfaatin buat tempat penyimpanan. Terus ini pumpkin, ini kan kita masih November, kemarin Oktober kita sempat beli pumpkin dan kita hias. Niatnya ujung-ujungnya kan saya masak, tapi sampai sekarang belum sempat. Jadi masih kita taruh situ pumpkinnya. Ini anak saya yang bikin, dia gunting sendiri daripada kita carving kan. Terus saya maunya aktivitasnya anak saya pokoknya yang ngerjain. Jadi ya udah, yang dia bisa gunting, tempel, ya itu yang dia lakuin. Karena kalau saya maksain carving, ujung-ujungnya papa mamahnya yang ngerjain kan. Ini terus ini garis ini kalau kamu lihat pemanas. Ini saya beli di IKEA. Nanti kamu juga bisa lihat, pokoknya tempat-tempat buku anak saya itu semuanya menghadap ke depan gitu, maksudnya menghadap ke depan. Jadi anak saya ngelihat covernya, dan inilah yang bikin dia jadi selalu penasaran pengen lihat gitu. Karena kalau misalnya kita naruh buku anak saya umurnya ini kan 4 tahunan. Kalau kita taruh buku begini, ini anak nggak tertarik, bahkan dia lupa itu buku apa gitu. Walaupun ini ketumpuk-tumpuk, tapi ketika anak ngelihat warna-warninya, ngelihat covernya, ngelihat gambarnya, ini anak saya suka banget baca sih. Jadi kita punya beberapa tempat buku, dan ini pun saya masih punya banyak buku lainnya, cuman saya simpen di dalam situ. Ada di dalam kamar, dan ada tempat penyimpanan buku lainnya, itu selalu saya rolling biar anak saya nggak bosan gitu. Oke, kita lanjut. Itu kursinya, itu sebenarnya kursi untuk gamers, tapi saya nggak punya PlayStation, nggak punya Xbox. Suami saya bukan tipikal pemain games, anak saya juga bukan, tapi nyaman aja gitu buat kursi baca anak saya sebenarnya, karena bisa dirubah-rubah kan, bisa dirubah-rubah gitu buat tiduran, bisa diatur-atur gitulah. Jadi ini oke banget sih. Ini saya belinya di Amazon, berapa ya? Kayaknya sekitar $79. Berarti berapa tuh? Lumayan mahal sih yang ini. Cuman anak saya suka banget dan kepake banget, jadi ya udahlah. Ini bantal pilihan anak saya, Bulan. Anak saya suka banget sama segala sesuatu yang berhubungan dengan space, luar angkasa. Ini kita beli di Museum Hall of Science, di deket sini juga, di Queens. Ini tuh deket banget sama Museum Science terluas untuk anak-anak. Cuman masih tutup selama pandemi, kita belum sempat ke sana lagi. Jadi anak saya suka banget ke sana, dan benar-benar deket, cuma naik bis sekali. Saya lupa ini beli harganya berapa, kayak sekitar $25. Ya, sekitar $25 kayaknya. Ini bangku udah acak adut, cuman ini kepake banget karena ini bisa dibuka. Tapi saya nggak mau buka, isinya itu semua buku-buku anak saya yang emang saya rolling dan mainan dia. Jadi kalau boleh jujur, saya sama furniture nggak terlalu gimana ya. Saya jangankan mau beli furniture yang mahal, saya sebisa mungkin pokoknya sefungsional mungkin aja lah, kira-kira apa yang bisa dipakai. Terus kalau emang masih bisa dipakai, saya pakai gitu. Jadi ya maklum ya. Lanjut ya. Nah, silahkan masuk. Aduh, sebenarnya saya malu. Ini hordeng ini adalah jadi saya mau cerita sedikit. Kalau ini ya tempat gantungan baju-baju keluar lah yang emang kita lagi pakai terus. Sekarang kan lagi mau musim dingin, belum winter sih, cuman udah dingin banget. Jadi ya ini jaket suami, jaket saya. Ini tempat baju kotor, dan ini mesin cuci. Jadi sebenarnya kalau di New York itu biasanya orang-orang nyuci itu di sebutannya laundromat. Laundromat itu ya tempat nyuci barang-barang gitu, banyak mesin cuci, banyak pengering gitu, kita bayar pakai koin, kita masukin koin, nyuci sendiri gitu kan.
Tapi semenjak pandemi akhirnya kita mutusin untuk beli mesin cuci karena waktu itu ngeri keluar kan. Aduh, kalau ingat April, bulan Mei itu tuh serem, bener-bener serem. Kita nggak tahu musuh kita apa. Aduh, kalau ingat itu, aduh agak trauma juga sih. Kita bahkan takut untuk nyuci baju. Jadi kita pesen di bulan April ini ketika memang kita takut banget keluar, kita pesen mesin cuci kecil aja karena memang apartemennya kecil. Padahal laundromat deket banget, kayak cuma 4-5 rumah dari sini lah, itu deket banget laundromat 24 jam. Nah ya main takut kan. Ya udah, mesin cuci, baju kotor, tempat jaket.